Kondisi pasar saham kita belakangan ini ya jujur aja emang lagi bikin jantungan kan. Tekanan ekonomi global yang bertubi-tubi, asing yang jualan gede-gedean, sampai nilai tukar rupiah yang lagi berdarah-darah pasti bikin banyak dari kita ngerasa was-was. Berdasarkan materi yang mau kita bedah hari ini, ketakutan itu beralasan banget kok, ini nyata. Tapi bukan berarti kita nggak bisa antisipasi ya. Oke, langsung aja kita mulai. Selamat datang di bedah materi kita, di mana kita bakal kupas habis soal teknikal, siklus waktu, dan strategi bertahan yang diracik sama sumber ahli kita untuk selamat dari kejatuhan IHSG. Nah, pertanyaan sejuta umat yang pasti ada di kepala kita semua sekarang adalah, IHSG ini bakal terus nyungsep nggak sih? Kalau kalian ngerasa panik ngelihat portofolio merah merona tiap buka aplikasi, percaya deh, kalian nggak sendirian. Sumber kita memvalidasi banget kecemasan itu sebagai realitas market saat ini. Tapi tujuan kita di sini bukan buat ikutan panik. Kita mau menyingkirkan kabut ketakutan itu pakai kacamata yang lebih objektif. Kita bakal pakai analisis teknikal dan hitungan siklus terstruktur untuk cari tahu sebenarnya data ini lagi ngomong apa sih ke kita? Di sesi kali ini kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari market panic and the gap, lanjut ke technical breakdown, reversal dates, defense strategies, dan terakhir kita bahas premium tools. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, market panic and the gap. Kita bahas mekanisme penurunannya. Coba kita lihat perjalanan waktunya dulu. Sumber kita nyatet nih, tanggal 15 April kemarin, pasar kita sempat nyentuh titik puncak tertingginya. Tapi setelah itu, langsung terjun bebas. Yang menarik, gara-gara terjunnya ini cepat banget, sampai ninggalin gap alias celah harga kosong di grafik. Analisis awal dari sumber kita memprediksi, kalau market secara natural bakal tersedot turun buat nutup celah ini. Estimasinya di sekitar tanggal 27 April. Dan tahu nggak? Faktanya lumayan presisi loh, market beneran tersedot ke bawah dan sukses nutup celah itu tepat di tanggal 28 April. Jadi secara struktural, satu fase penurunan ini udah beres. Kita lanjut ke bagian kedua, technical breakdown. Mari kita bedah strukturnya lebih dalam. Nah, pertanyaan logisnya, kalau gapnya udah ketutup, kenapa market nggak langsung mantul naik? Buat kejawab ini, sumber kita ngenalin sebuah konsep teknikal yang namanya ABCDE Complex Correction. Gampangnya gini, ini tuh pola pergerakan harmonik, di mana gelombang penurunannya saling tumpah tindih, tapi nggak sampai 100% sempurna panjangnya. Poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah struktur pasar saat ini tuh bukan fase terjun bebas tanpa dasar yang sering ditakutin orang sebagai wave 3. Jadi secara teknikal, posisi kita relatif aman dari yang namanya keruntuhan total yang nggak terkendali. Terus kalau kita perhatiin pergerakan hariannya, pasar kita lagi ngebentuk pola yang sering disebut inside bar atau mother candle. Ini tuh momen di mana pergerakan harga di hari ini benar-benar terjebak atau cuma main-main di dalam rentang harga tertinggi dan terendah hari sebelumnya. Ibaratnya, market ini lagi kehabisan bensin. Mereka lagi nahan napas, nunggu konfirmasi mau tembus ke arah mana, sebelum akhirnya mutusin mau bikin tren baru yang kuat. Masuk ke bagian ketiga, reversal dates and planets. Ini soal siklus waktu astrologi. Kedengerannya mungkin agak eksotis ya, bawa-bawa planet segala. Tapi mari kita jangkar analisis ini pakai data keras. 85%. Sumber kita mengklaim berdasarkan hasil backtesting mereka selama 10 tahun terakhir, ada peluang sukses sebesar 85% kalau market bakal puter balik pas masuk ke siklus spesifik yang mereka sebut Mars Square Jupiter. Probabilitas inilah yang jadi landasan mereka. Berdasarkan hitungan siklus tadi, ini dia tanggal-tanggal krusial yang wajib dipantau. Tanggal 5 Mei ditandain sebagai jendela utama buat reversal atau pembalikan arah, pas banget sama siklus Mars Square Jupiter tadi. Terus, tanggal 6 Mei diharapkan jadi hari konfirmasinya, di mana grafik beneran berbalik hijau. Tanggal 11 Mei bakal jadi tanggal vibrasi berikutnya. Sementara itu, dari pertengahan Mei sampai pertengahan Juni, diproyeksikan jadi zona di mana market global mulai ngebentuk dasarnya. Dan ini secara brilian menggambarkan dua skenario yang bisa kejadian di hari penentuan, yaitu 5 Mei. Skenario A, harganya mah anjlok dulu nabrak support paling bawah, baru deh mantul naik kenceng di tanggal 6. Atau skenario B, harganya langsung ngegas naik di tanggal 5, nembus pola mother candle yang kita bahas tadi. Mengejutkannya nih sumber kita ternyata lebih ngarepin skenario A yang kejadian. Alasannya masuk akal sih, supaya tren turunnya itu benar-benar disapu bersih dan tuntas sebelum siklus kenaikan yang baru dimulai. Tapi gimana kalau skenario A beneran kejadian dan IHSG lanjut turun? Di mana jaring pengaman kita? Ini nih angkanya. Zona support atau penopang terkuat yang jadi target penurunan ada di rentang 6.250 sampai 6.450. Ini bukan angka sembarangan. Ini area krusial di mana banyak indikator numpuk yang diprediksi bakal cukup kuat buat nahan IHSG supaya nggak jatuh makin dalam.
Sekarang kita masuk ke bagian keempat, defense strategies. Gimana cara kita kelola portofolio? Soalnya gini, cuma tahu prediksi arah market aja nggak cukup kan? Kita butuh eksekusi yang nyata. Sumber kita ngebedah racikan portofolio dengan bagi modal kedua kubu. 40% dipasang sebagai jangkar pengaman di saham-saham bank yang rajin bagi dividen. Nah, 60% sisanya, ini yang dialokasiin secara agresif ke saham-saham kontrarian. Ini racikan matematika mereka buat nyimbangin antara cari aman dan tetap agresif nyari cuan di tengah badai. Kita bedah lagi lebih detail. Buat porsi yang 40%, strateginya adalah nyicil beli atau average down saham-saham bank raksasa kayak BBRI. Tujuannya jelas, ngamanin dividen tahunan yang bisa nyentuh angka 9,5%. Lumayan banget kan? Tapi buat porsi 60%-nya, kita nggak boleh pasif. Kita harus hunting di sektor kontrarian, alias sektor yang justru lari berlawanan arah pas IHSG lagi nyungsep. Fokus utamanya, sumber kita nyebut saham-saham energi, logam kayak emas dan nikel, sama batu bara. Pertanyaannya, emang strategi 60% kontrarian ini beneran works di dunia nyata? Coba perhatiin angka 4,5% ini. Ini bukan angka asal tebak loh. Ini adalah klaim rata-rata pertumbuhan portofolio real yang berhasil dicetak sama sumber kita selama bulan April kemarin yang lagi berdarah-darah itu. Dengan ngeraup belasan sampai puluhan persen profit dari sektor energi dan logam, ditambah kedisiplinan buat cut loss saham yang gagal, strategi ngelawan arus ini terbukti bisa bikin portofolio secara total tetap ijo royo-royo. Dan akhirnya kita masuk ke bagian kelima, Premium Tools, alat bantu navigasi harian. Buat yang butuh pendampingan, sumber kita nawarin iClub Super App yang punya beberapa tier. Tingkat basic, harganya Rp39.000 per bulan, ini buat dapat akses Zoom evaluasi market tiap lagi. Kalau butuh yang lumayan menengah, ada tier Ruby di harga promo Rp1,5 juta untuk 3 bulan. Terus, buat yang pengen riset mendalam sekaligus panduan langsung dari profesional investasi tersertifikasi, ada tier Platinum di angka Rp12 juta per tahun. Ya intinya, ini portal buat kalian yang ngerasa butuh kompas peta market harian. Dari semua yang udah kita omongin, semuanya bermuara ke satu prinsip mutlak. Bisa survive di market yang lagi hancur itu butuh disiplin tingkat dewa. Kesuksesan kalian benar-benar bergantung pada seberapa paham kalian sama siklus waktu, kejelian milih sektor, kejamnya kalian ngatur alokasi portofolio, ngebatasin resiko, dan gak ragu buat berani pindah aset atau switching di momen yang tepat. Jadi, setelah kita kupas tuntas dari sisi teknikal, mantau siklus planet dan tanggal pembalikan arah, sampai ke rumus strategi portofolio kontrarian tadi, pertanyaan refleksinya buat kita semua sekarang adalah, apakah kalian udah bener-bener siap nyambut tanggal vibrasi market yang bakal datang? Apakah kalian cuma mau biarin portofolio pasrah ngikutin arus? Atau kalian udah nyusun pertahanan taktis yang siap nangkep peluang cuan di tengah kepanikan ini? Coba temuin jawabannya di dalam strategi kalian sendiri. Terima kasih udah gabung dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.